Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bi hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar antunna? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Segala puji bagi Allah, kita dipertemukan kembali di tahun akademik baru tahun 1442 Hijriah atau 2020. Walaupun di masa-masa pandemi, tapi belajar tetap jalan. Karena pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh luntur karena situasi tertentu. Penghambaan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah hanya terhenti apabila ajal menjemput. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu hingga ajal menjemput. Hanya ajal yang bisa membatasi kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ibadah menuntut ilmu. Kita ketemu pada edisi ini dalam mata kuliah yang mungkin ini adalah mata kuliah perdana bagi antunna, atau mungkin ada di antara antunna yang pernah mendengar atau pernah mempelajari mata kuliah ini. Saya rasa kalau tulab atau talibat SD Imam Syafi'i, tentu ini baru. Mata kuliah kita adalah manajemen konflik. Apa sih urgensi mata kuliah ini untuk prodi ahwal syakhsiyah atau hukum keluarga Islam? Dimasukkannya mata kuliah manajemen konflik dalam kurikulum ahwal syakhsiyah tentu punya efek, punya dampak dalam pendukung kompetensi mahasiswa atau mahasiswi. Dari namanya saja, insya Allah kita sekilas bisa memahami manajemen konflik. Tentu saja dalam berkeluarga kita tidak bisa terlepas dari permasalahan, tidak bisa lepas dari konflik. Maka sebagai kepala rumah tangga atau anggota keluarga secara umum tidak ingin terlarut dalam konflik berkepanjangan. Ada keinginan tentu saja untuk menyelesaikan konflik tersebut. Bagaimana memanage konflik tersebut? Nah, disinilah urgensi mata kuliah manajemen konflik. Dan seperti biasa, nanti kita akan mendefinisikan ya, apa itu manajemen konflik. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin menegaskan desain pembelajaran untuk manajemen konflik di masa pandemi akan berbeda dengan di masa tidak pandemi, atau di masa online tentu berbeda dengan offline. Salah satu strategi pembelajaran yang diberlakukan di SD Imam Syafi'i adalah dosen memfasilitasi mahasiswa atau mahasiswi untuk memurojaah rekaman video. Insya Allah durasinya kurang lebih 1 jam. Nah, setiap mahasiswa atau mahasiswi yang mengikuti perkuliahan tersebut harus
memurojaah mata kuliah tersebut dalam bentuk video rekaman. Nah, nantinya di menit yang ke-40, 1 jam 40 menit kan dalam 2 SKS. Maka di menit 40 sisanya itu untuk interaktif. Jadi Anda pelajarilah, dengarkan rekaman yang nanti akan di-share ke channel masing-masing dosen. Mahasiswa mendengarkan itu berdurasi 1 jam, betul-betul dia mengikuti perkuliahan meskipun hanya mendengarkan rekaman video tersebut. Nanti akan ditanya, jadi ada interaktifnya 40 menit sisanya. Nah, 40 menit sisanya ini nanti seperti biasa kita akan menggunakan fasilitas Zoom, ya, 40 menit. Jadi durasi Zoom-nya akan lebih pendek dibanding dengan teknik perkuliahan di semester sebelumnya. Saya kira itu sudah bisa dipahami ya. Jadi insya Allah teknis ini atau metode pembelajaran seperti ini sebagai ikhtiar kita untuk memaksimalkan penyampaian atau transformasi ilmu kepada mahasiswa atau mahasiswi. Mudah-mudahan mahasiswa atau mahasiswi bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Apalagi kewajiban kampus untuk memberikan bantuan berupa kuota. Memanfaatkanlah kuota tersebut untuk mengikuti perkuliahan dengan metode pembelajaran seperti yang saya sampaikan. Jadi intinya ada 2 metode melalui rekaman video berdurasi 1 jam, bebas mahasiswa dan mahasiswi bisa mengakses selama video itu sudah di-share di channel masing-masing dosen. Kemudian besoknya pada jam perkuliahan itu akan ada interaktif 40 menit dari mata kuliah yang telah ia dengarkan rekaman videonya. Seperti itu ya. Baik, kita akan memulai penjelasan tentang mata kuliah ini. Tadi sudah disampaikan urgensi mata kuliah ini bagi setiap mahasiswa atau mahasiswi yang menempuh atau mengambil program studi ahwal syakhsiyah. Ya. Manajemen konflik. Kalau kita lihat manajemen konflik ini berarti terdiri dari 2 suku kata, manajemen dan konflik. Kita akan coba mengurai masing-masing dari suku kata itu, manajemen kemudian konflik. Manajemen diartikan oleh para ilmuwan sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian. Kalau dikaitkan dengan sebuah organisasi, kita katakan proses untuk merencanakan, mengorganisasikan, kemudian mengendalikan seluruh anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya dari organisasi tersebut untuk mencapai sebuah tujuan. Ini manajemen. Kita kenal manajemen ini dalam berbagai bidang. Misalnya manajemen keuangan, manajemen pendidikan, manajemen organisasi,
manajemen perusahaan, dan seterusnya. Jadi kata-kata manajemen di situ sesuai dengan bidang yang disandingkan. Misalnya manajemen keuangan berarti bagaimana kemudian proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan tersebut. Nah, kebetulan kalau kita kaitkan dengan manajemen organisasi, jadi proses merencanakan, mengendalikan, ya, memimpin seluruh anggota organisasi tersebut, ya, dan sumber daya yang ada di dalamnya agar bisa mencapai satu tujuan tertentu. Itu manajemen. Jadi sudah bisa dipahami ya, manajemen itu pengendalian, pengorganisasian, dan kepemimpinan, ya, kepemimpinan dalam sebuah bidang pekerjaan, misalnya. Itu manajemen. Sedangkan konflik adalah satu kondisi yang di situ ada pertentangan, ada bantahan, ada bantah-bantahan, ada kondisi tidak cocok satu dengan yang lain, ada kondisi suasana yang cekcok, kalau bahasa kita cekcok atau konflik. Jadi konflik itu kondisi yang abnormal, ya. Masing-masing dari pihak yang berkonflik itu ada ketidakcocokan, ada hal-hal yang diperdebatkan, satu membantah, satu membalik bantahan tersebut. Nah, kondisi seperti itu kita katakan konflik. Ini kondisi yang sekali lagi tidak normal atau abnormal. Konflik itu kondisi yang abnormal, kondisi yang tentu saja tidak diharapkan. Bagaimana mungkin seseorang mengharapkan ada pertentangan, ada bantah-bantahan, ada cekcok? Tentu itu satu hal yang tidak diharapkan, dan efeknya dia mengganggu stabilitas, mengganggu ketenangan, mengganggu suasana hidup yang teratur, ya. Nah, adanya konflik itu tentu saja harus diselesaikan. Dari dua suku kata tersebut kalau kita gabung, bisa diartikan manajemen konflik itu suatu proses pembuatan rencana dan mengendalikan kondisi yang tidak bersesuaian yang terjadi di antara pihak-pihak. Nah, ini manajemen konflik. Bagaimana kemudian ada perencanaan, ada pengendalian, ya. Pengendalian apa? Perencanaan apa? Pengendalian dan perencanaan terhadap satu kondisi yang tidak normal tersebut, kondisi yang ada pertentangan, ada ketidaksesuaian, ada cekcok. Bagaimana kemudian kita mengendalikannya, ya? Bagaimana kemudian kita merencanakan pengendaliannya, memanage kondisi tersebut. Dan namanya konflik, tentu konflik ada pihak-pihak yang berkonflik, ya, ada pihak-pihak yang berkonflik. Terus, ya, salah seorang ilmuwan di bidang sosial, jadi dia mendefinisikan bahwa manajemen konflik itu adalah langkah-langkah yang diambil para pelaku. Di sini para pelaku itu disebut pihak ketiga.
Jadi dia punya langkah-langkah yang diambil oleh pihak ketiga, yaitu mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu. Apakah ya hasil tertentu itu mungkin untuk digapai atau tidak mungkin? Ya. Arah yang dimaksud yang mungkin atau tidak mungkin itu penyelesaian konflik yang berdampak pada situasi ketenangan dari kondisi yang konflik tersebut, dan itu tentu saja tidak selalu berhasil. Namanya juga yang terlibat di situ dengan berbagai macam karakter, ya, maka tidak selamanya berhasil, ya. Pun sebaliknya tidak selamanya buntu. Ya kadang berhasil, kadang tidak. Tetapi tujuan daripada mengorganisir, mengarahkan konflik tersebut adalah ya agar kondisi itu kembali tenang. Karena tadi konflik itu kan ada sesuatu yang miss di situ, ada kondisi yang tidak normal. Maka bagaimana kemudian dia bisa normal? Bagaimana kemudian dari kondisi cekcok menjadi tidak cekcok? Ya. Sehingga ketika manajemen konflik itu dilaksanakan dengan baik, akan mengubah satu kondisi dari yang tidak tenang menjadi tenang, dari yang negatif menjadi positif, bahkan bisa kreatif, bisa bermufakat, bisa mungkin agresif. Dengan hasil yang dicapai setelah adanya ya pengelolaan konflik tersebut itu bisa menjadi lebih baik. Intinya bisa menjadi lebih baik. Dari tadinya ya terjadi perdebatan, sengit, bahkan mungkin ya berujung pada tindakan-tindakan agresif, tindakan-tindakan ya, anarkis, itu bisa kemudian dibuat menjadi tenang dan terjadi kemufakatan, ada kreativitas di situ, ya, yang tadinya ya sebelum atau pada saat kondisi konflik saling bermusuhan, bisa jadi keberhasilan manajemen konflik itu akan membalik suasana menjadi akan semakin akur, semakin dekat, karena dia sudah merasakan bagaimana kalau terjadi konflik. Dia sudah mendapatkan pelajaran ketika terjadi ya cekcok. Maka dengan keberhasilan manajemen konflik itu bisa menjadi lebih baik. Kondisi lebih baik. Itu menurut Ross, ya. Kemudian menurut Fisher, ya, dia menggunakan istilah lain untuk manajemen konflik, yaitu transformasi konflik. Transformasi konflik ini ya cakupannya lebih luas dibandingkan manajemen konflik. Ya. Dalam transformasi konflik, ya bahasa lain dari manajemen konflik itu terdapat pencegahan konflik yang bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang lebih besar. Jadi ada upaya-upaya dalam transformasi itu bagaimana kemudian mencegah terjadinya konflik itu lebih meluas, lebih besar. Terjadi konflik nih di sebuah komunitas atau di kampung, ya terjadi konflik satu desa atau satu kampung dengan kampung sebelah, satu RT dengan RT sebelah.
terjadi perdebatan sengit, ya, ada kondisi ketidakakuran, tidak kesesuaian di situ. Maka ketika manajemen konflik diterapkan, kondisi perdebatan sengit antar RT tersebut menjadi berkurang, yang tadinya intensitasnya mungkin hampir setiap hari. Nah, dengan manajemen konflik yang diterapkan di situ bisa menjadi hanya terjadi 1 bulan sekali, atau 1 tahun sekali, atau bahkan mungkin akan hilang sama sekali. Nah, ini namanya transformasi konflik. Bagaimana kemudian menekan, mencegah konflik kecil menjadi meluas, ya, lebih besar lagi. Yang kedua, transformasi konflik itu terkandung di dalamnya penyelesaian konflik yang bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan damai. Ya, kita lihat mungkin perkelahian antar pelajar, ya, antara sekolah A dengan sekolah B, tawuran besar-besaran, itu kan konflik juga. Nah, transformasi konflik di sini fungsinya bagaimana kemudian, ya, mengakhiri, ya, tindakan-tindakan, perilaku-perilaku tawuran antar remaja yang menggunakan kekerasan dengan saling lempar botol, ya, atau bahkan mungkin dengan menggunakan senjata tajam, berakhir dengan damai. Kalau transformasi konflik atau manajemen konfliknya baik, bisa seperti itu. Tadinya ricuh, ada tindakan anarkis, menjadi, ya, terhentikan. Ada gencatan senjata, ada genjatan, atau ada kesepakatan damai untuk tidak saling menyerang lagi. Kemudian bisa juga, ya, manajemen konflik itu terkandung makna bagaimana kemudian mengelola konflik untuk membatasi dan menghindari kekerasan. Itu dengan perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat. Jadi tawuran antar pelajar yang menggunakan kekerasan atau senjata tajam, ya, bisa dibatasi atau bisa dihindari. Bagaimana kemudian, ya, dari pihak-pihak yang terlibat antara sekolah A dengan sekolah B menunjukkan perilaku-perilaku positif dengan misalnya, ya, ada terjadi dialog, terjadi perundingan, ya, mengakhiri konflik tersebut. Nah, ini juga masuk dalam manajemen konflik. Ada resolusi konflik, menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan tahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan. Di sini ada penanganan apa sih sebab-sebab terjadinya konflik tersebut. Itu diurai, ditangani, diatasi. Setelah teratasi, bagaimana kemudian membangun, ya, hubungan baru yang tadinya bermusuhan menjadi tidak bermusuhan, yang tadinya, ya, apa istilahnya, yang tadinya saling sinis satu dengan yang lain menjadi, ya, saling sapa, saling rangkul, ya, saling berkolaborasi dan seterusnya. Jadi ada kondisi suasana baru, ya, dan itu dipertahankan secara lama bagi pihak-pihak yang berkonflik tadi. Contohnya tadi sekolah A dengan sekolah B. Transformasi konflik diartikan di sini mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang
positif. Saya kira ini mengerucut pada satu pemaknaan. Yang pertama, transformasi politik itu ada, transformasi konflik itu mengandung unsur-unsur pencegahan, pencarian sebab masalah-masalah konflik, kemudian penciptaan kondisi baru, hubungan baru, yang tidak sama dengan hubungan lama. Kemudian yang berikutnya, penciptaan kondisi yang lebih positif, baik kondisi-kondisi sosial, konflik-konflik sosial, dan konflik-konflik dalam bidang politik. Jadi ini manajemen konflik. Jadi kita bisa memahami dari sini betapa penting yang namanya memanage konflik. Yang tujuannya tadi adalah bagaimana kemudian konflik itu bisa terurai, bisa menghasilkan kondisi-kondisi yang lebih baik, kondisi-kondisi yang lebih positif, kondisi-kondisi yang lebih kreatif. Kalau tidak memiliki pengetahuan tentang manajemen konflik, maka sulit rasanya konflik itu bisa teratasi. Sulit rasanya konflik itu akan berubah menjadi kondisi yang lebih positif, lebih kreatif. Jadi penting sekali untuk mengetahui manajemen konflik. Kemudian rekan-rekan Thalibat, pembahasan selanjutnya apa sih yang menyebabkan terjadinya konflik, atau dengan bahasa lain, mengapa sih konflik terjadi? Ada apa gerangan? Kok konflik itu bisa terjadi? Ada beberapa kondisi yang memicu terjadinya konflik. Ada beberapa kondisi yang dimiliki oleh individu-individu yang kemudian itu memicu terjadinya konflik. Yang pertama itu bisa dilihat bahwa terjadinya konflik itu karena tingkah laku yang anti kemapanan. Tingkah laku yang anti kemapanan. Ada orang yang tidak suka kondisi tenang. Ada orang yang tidak suka kondisi akur. Ada orang yang tidak suka kondisi bahagia. Ada orang yang tidak suka melihat orang lain senang. Ini semua anti kemapanan. Karena kalau kita sebutkan bahagia, itu kondisi mapan. Kita sebut tenang, itu kondisi mapan. Kita sebut senang, itu kondisi mapan. Jadi karena ada sebagian individu atau orang yang sukanya itu anti mainstream. Mainstream itu arus umum, arus utama. Orang sebenarnya suka yang namanya kondisi akur, tenang, tapi ini sebaliknya, anti mainstream. Kondisi dibahasakan dalam bahasa sosialnya anti kemapanan. Anti kemapanan. Saya teringat jadinya kalau berbicara tentang anti kemapanan ini, ada gerombolan-gerombolan pemuda yang seharusnya di usia-usia tersebut masih dalam pengawasan orang tua mereka, kebutuhan jasmaninya dipenuhi oleh orang tua mereka, makan dan minum bisa terjamin, Tetapi ada kemudian anak-anak muda yang memilih cara-cara yang menunjukkan perilaku anti kemapanan. Mereka hidup di emperan di jalanan, mencari
uang dengan ya ngamen, tidur di sembarang tempat, ya, makan seadanya, sedapatnya. Padahal kalau kita lihat di usia-usia mereka, ya, mereka bisa dalam pengawasan atau dalam tanggungan orang tua mereka. Mereka bisa tenang tanpa harus berpikir saya mau makan apa karena ada yang menanggung. Tapi ada sebagian anak muda atau remaja kemudian memilih ya kesusahan sendiri. Ya, ini tingkah laku mereka itu ya geng-geng yang masuk kategori anti kemapanan. Kita lihat ya tidak pernah mandi, bajunya compang-camping. Ini grup-grup anti kemapanan. Dan kita lihat itu anti kemapanan itu disimbolkan oleh anak-anak pang kayak gitu. Itu contoh anti kemapanan. Nah inilah yang sebenarnya pemicu konflik. Ada orang-orang yang memang tidak ingin mapan. Ya. Ini bahkan sebagian melihat ini adalah ya sampah masyarakat. Semacam itu. Ya. Itu anti kemapanan, anti sosial. Ada orang-orang yang memang tidak mau bersosial. Ini juga rentan terjadi konflik. Manusia tercipta, tabiat dasar bawaannya adalah makhluk sosial. Tidak mungkin seseorang itu hidup sendiri. Pasti butuh orang lain. Nah, bagaimana kemudian ya seseorang itu bisa bersosialisasi dengan orang lain, ya, itu akan tercipta kondisi yang sosial. Apabila ada orang kemudian bisa bersosialisasi dengan yang lain, itu akan tercipta suasana yang tenang. Tetapi ada sebagian orang yang cuek dengan orang lain atau interaksi yang tidak baik dengan orang lain. Ini kira-kira kita katakan anti sosial. Tidak mau bersosialisasi dengan masyarakatnya. Ya. Terlalu individualistis. Ini juga akan mengakibatkan terjadinya konflik. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'anul Karim, banyak ajaran-ajaran Islam yang termuat di dalam Al-Quranul Karim yang menyentuh kehidupan sosial. Yang menyentuh kehidupan sosial. Misalnya, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Ya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah antara saudara kalian. Kita tercipta bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Itu secara atau perspektif lainnya tercipta dalam kondisi sosial. Suku-suku berbangsa-bangsa. Ya. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Kami jadikan ya syu'uban, berbangsa-bangsa, qabail dan kabilah-kabilah lita'arufu, agar kalian saling ya mengenal, saling mengenal. Maka di sini kalau kita lihat dari kacamata sosial, yaitu kita tercipta memang sosial, ya, saling membutuhkan, saling mengenal satu dengan yang lainnya. Orang yang antisosial ini bisa memicu terjadinya konflik, terlalu individualis, paranoia. Paranoia itu Allah Ta'ala alam, saya tidak tahu arti secara pastinya, tetapi kalau dilihat dari sisi katanya
puncaknya paranoid. Sifat-sifat paranoid itu terlalu takut, terlalu curiga, kira-kira seperti itu. Berikutnya, pemicu konflik itu senang membuat keributan. Itu bisa terjadi konflik. Gagal paham. Anda tentu sangat akrab dengan kata-kata gagal paham. Ada pernyataan dimaknai berbeda dengan yang diinginkan oleh sang pengucap. Ada statement yang dimaknai berbeda membuat statement. Maaf terjadi sedikit gangguan. Kita lanjutkan. Pemicu terjadinya konflik itu gagal paham. Saya kira Anda begitu familiar dengan kata-kata gagal paham. Kita bisa contohkan tadi, ada orang yang membuat statement, kemudian orang yang mendengarkan statement ini memaknainya dengan pemaknaan yang berbeda dari pembuat statement. Kita katakan ia telah gagal paham. Bisa menjadi konflik antara sang penyampai dengan penerima. Bisa terjadi konflik karena sang penyampai tidak menginginkan seperti yang dia katakan oleh sang pendengar tadi. Jadi gagal paham, kegagalan komunikasi, hampir sama dengan gagal paham itu kegagalan komunikasi. Dalam artian,
ketika terjadi komunikasi ya antara si A dengan si B. Ya. Dia ingin menyampaikan sesuatu. Dia ingin menyampaikan sesuatu dengan maksud tertentu. Ternyata lawan bicaranya atau komunikannya itu memahaminya berbeda. Memahami berbeda. Ya, itu bisa jadi disebabkan karena memang yang menyampaikan itu komunikasinya kurang bagus. Bisa jadi, atau pemahaman dari sang penerima informasi tersebut kurang baik. Nah, disinilah kita katakan gagal komunikasi. Maka itu akan bisa menimbulkan konflik. Ya, konflik. Jadi, mengapa konflik terjadi? Bisa dikatakan, kalau ditelusuri, pemicunya hal-hal yang telah kita sebutkan tadi. Baik, faktor konflik. Di sudut yang lain, perspektif yang lain, konflik itu secara umum dipicu oleh tiga unsur ini. Tiga unsur. Jadi kalau kita katakan dalam perspektif lain, tadi kita berbicara mengapa konflik itu terjadi. Perspektif yang lain, kita katakan ada tiga unsur konflik. Kalau ada tiga unsur ini, maka konflik itu terjadi. Maka konflik itu terjadi. Yang pertama karena ada pemicu. Yang kedua ada eskalator konflik. Yang ketiga ada akar konflik. Saya ulangi, dalam perspektif lain, ya, bahwa konflik itu ada unsur-unsur penunjangnya, sehingga terjadi konflik. Atau dengan bahasa lain, ada faktor-faktor tertentu sehingga konflik itu muncul. Pemicu konflik. Tidak mungkin terjadi konflik kalau tidak ada pemicunya. Ya, pemicu itu bisa berupa peristiwa, ya, peristiwa tertentu. Misalnya nih, peristiwa tawuran, peristiwa tabrakan, peristiwa kebakaran, dan seterusnya. Itu ada peristiwa, perebutan kekuasaan, jelas. Yang ini pengen jadi pengen jadi bupati. Yang satunya pengen juga jadi bupati, masing-masing calon ada perebutan di situ, ada kompetisi untuk mendapatkan satu kekuasaan, ya, dengan cara-cara yang tidak benar misalnya. Maka ini jadi pemicu, karena yang masing-masing menginginkan kekuasaan, ingin menjadi pemimpin. Sengketa itu juga pemicu konflik. Sengketa tanah, sengketa gedung, sengketa lahan, dan seterusnya. Itu juga disebut dengan pemicu konflik. Pembunuhan, dan seterusnya. Dengan kata lain bisa dilihat dari peristiwa dan akibatnya. Terjadinya peristiwa tersebut, kemudian akibatnya apa? Itulah faktor timbulnya konflik. Peristiwanya tadi kebakaran, peristiwa tadi ke perebutan kekuasaan. Akibatnya apa? Maka itulah wujud konflik. Akibatnya apa? Terjadi perebutan kekuasaan, maka akibatnya bisa berkonflik. Terjadinya peristiwa sengketa, maka akibatnya jadi konflik, dan seterusnya. Maka ini disebut dengan pemicu konflik, peristiwa dan akibatnya. Kemudian eskalator konflik. Eskalator, ya. Anda pernah naik
lift eskalator? Tentu jawabannya pernah ya. Ketika ada berbelanja di mall-mall itu adanya lift eskalator. Eskalator itu fungsinya apa? Ya bisa mempercepat Anda untuk sampai ke atas tanpa harus capek. Eskalator yang membawa Anda naik ke atas atau tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 gedung tersebut karena eskalator. Nah, kalau kita katakan eskalator konflik ini mempercepat konflik. Ya. Hal yang bisa menjadi eskalator konflik itu adalah isu agama. Isu agama, ras dan lain-lain. Ya, kita pahamlah kalau kita lihat dalam kehidupan sosial kita, fakta sosial, isu-isu agama itu paling mudah untuk memicu lahirnya konflik. Misalnya ada orang yang melecehkan atau menistakan agama tertentu. Wah, cepat sekali itu. Akan menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat tersebut. Cepat sekali mendapat reaksi dari umat beragama. Nah, isu-isu agama ini disebut dengan eskalator konflik, yang memicu percepatan terjadinya konflik. Sangat riskan terjadinya konflik apabila yang diangkat isu-isu agama, misalnya, atau ras. Ini ras kulit putih, kulit hitam, ini ras keturunan ningrat dan seterusnya, ya. Maka ini disebut dengan eskalator konflik, mempercepat terjadinya konflik, riskan terjadinya konflik dengan begitu cepat meluas. Ya. Ada akar konflik. Ya, unsur ketiga, kita katakan faktor ketiga yang bisa melahirkan konflik juga, ketidakadilan dan diskriminasi. Kalau orang sudah merasa diperlakukan tidak adil, maka dia akan merespon, dia akan melawan, dia akan membantah, dia akan menunjukkan ketidaksetujuannya. Ya, kalau diperlakukan tidak adil. Maka kita bisa saksikan gelombang-gelombang protes. Itu konflik, ya. Karena merasa diperlakukan tidak adil. Terjadi gelombang demonstrasi, ya. Itu karena diperlakukan tidak adil. Sama juga dengan diskriminasi. Ya, yang seharusnya misalnya sebagai warga masyarakat, ya, sebagai anggota dari satu perkumpulan, seharusnya diperlakukan sama tanpa memandang, ya, tua muda, laki-laki, perempuannya, tanpa memandang jabatannya. Tapi ketika kemudian karena dia ya lebih tua atau karena dia saudaranya si fulan dan seterusnya, kemudian diperlakukan beda. Nah, ini diskriminasi namanya. Misalnya pelanggaran hukum, ada perlakuan diskriminasi. Kalau yang melakukan itu orang biasa, maka dia akan mendapatkan hukuman berat. Tapi kalau yang melakukan ini keluarga dari sang aparat penegak hukum, maka dia tidak diapa-apakan. Ini diskriminasi hukum. Nah, ini juga akan terjadi konflik, akan melahirkan konflik. Kemudian ini masih dalam satu makna sih ya. Kita katakan faktor konflik, kita katakan latar belakang, kita katakan pemicu konflik. Ini masih satu makna. Berbicara tentang latar belakang munculnya konflik di perspektif yang lain, bisa disebabkan oleh
ya perbedaan identitas yang dibawa oleh individu dalam suatu interaksi sosial. Kita katakan tadi bahwa manusia ini faktor bawaannya adalah bersosial. Nah, ketika dia kemudian sebagai makhluk sosial, dia membutuhkan orang lain, terjadi interaksi dengan orang lain. Nah, individu-individu masyarakat tersebut tentu punya keragaman identitas. Keragaman identitas. Keragaman identitas ini kemudian bisa menjadi sebab atau latar terjadinya konflik. Keragaman identitas individu yang berinteraksi tersebut. Yang kita maksudkan dengan keragaman identitas ini misalnya dalam hal berperilaku. Satunya orang kampung dan orang kota, misalnya, ya, latar belakang atau identitas dia kota atau kampung, bisa sikap perilakunya itu berbeda. Dua individu itu berbeda. Nah, perbedaan itu ya bisa menjadi latar belakang munculnya konflik. Misalnya nih, kalau orang kampung, orangnya misalnya mungkin lebih santun, bisa jadi ya lebih lugu, lebih apa ya, lebih sederhana dalam berperilaku, sehingga tidak banyak menimbulkan masalah. Tetapi ketika berhadapan dengan orang kota tadi, jadi orang kota bertemu dengan orang kampung, perilaku individualis dari orang kota ini jika diperhadapkan dengan perilaku sederhananya orang kampung ini, bisa terjadi konflik. Ya. Keterampilan itu perbedaan identitas. Yang satunya terampil, ya, yang satunya ya tidak terampil. Pengetahuan, tingkat pengetahuan. Yang satunya sudah sarjana, yang satunya tamatan SD. Tentu dalam berinteraksi ya beda cara-cara ia apa istilahnya berinteraksi. Latar belakang pengetahuan ini juga menjadi penyebab munculnya konflik juga. Latar belakang munculnya konflik. Kecerdasan, adat istiadat, kita tahu bahwa adat istiadat ya dari satu daerah ke daerah yang lain ya cenderung berbeda. Apalagi kita terdiri dari lebih dari 1.700 pulau. Dan uniknya kita bangsa Indonesia ini, ribuan pulau tersebut memiliki adat istiadat yang ya cenderung berbeda. Antara Sumatera saja dengan Jawa, adat istiadatnya berbeda. Nah, ini identitas yang ditandai dengan adat istiadat berbeda itu bisa muncul konflik. Ya, bisa muncul konflik. Yang satunya adatnya ya sudah biasa dia kalau di tempatnya dia itu orang keluar kalau sudah jam sekian itu harus sudah di rumah, ya. Kalau jam sekian dia masih di luar, itu dianggap ya tabu. Tapi misalnya di Jawa, orang mau pulang jam berapa itu sudah biasa. Jadi karena memang pekerjaannya ya, atau karena di kota itu biasa orang tidur itu malam-malam, pulang jam sekian itu sudah dianggap biasa dan aman-aman saja. Itu salah satu contoh lah, katakanlah. Intinya adat istiadat yang berbeda. Yang satunya misalnya megang kepalanya temannya, ya dipegang kepalanya, daerah-daerah tertentu itu tidak masalah, biasa. Tapi di daerah lain bisa jadi masalah besar karena itu dianggap kurang ajar. Ini adat istiadat. Ini masuk
ya item identitas yang berbeda, maka ini akan menimbulkan konflik keyakinan juga, fisik, keinginan, harapan, dan masalah. Intinya hal-hal yang telah disebutkan mulai dari sikap perilaku, keterampilan, pengetahuan, kecerdasan, adat istiadat, keyakinan, fisik, keinginan, harapan, dan masalah ini menjadi latar belakang timbulnya konflik. Ya. Selanjutnya berbicara tentang konflik ini, ada 3 pandangan utama. Kalau berbicara dengan konflik itu ada 3 pandangan utama. Dan ini mengakhiri pembahasan kita, ya. Terkait dengan konflik ada pandangan tradisional. Ada pandangan tentang hubungan manusia. Ada pandangan interaksionis. Sebagaimana yang Anda saksikan, pandangan tradisional itu menganggap konflik itu buruk. Jadi apabila terjadi konflik, pasti menurut pandangan tradisional itu keluaran konflik atau akibat dari konflik itu pasti buruk. Tidak ada konflik kecuali akan berdampak buruk. Ini pandangan tradisional. Nah, pandangan tradisional ini pernah berlangsung ya pada akhir abad 19 hingga tahun 1940. Jadi, para ilmuwan memiliki pandangan ya yang kita kategorikan pandangan tradisional, menganggap bahwa semua konflik itu akan melahirkan ya atau akan berakhir buruk. Tidak ada konflik kecuali ya buruk. Itu intinya. Sudut pandang berikutnya, kalau dilihat dari hubungan manusia, konflik itu hal yang wajar, hal yang biasa. Ini adalah pandangan kontemporer, ya pengembangan dari pandangan tradisional, di mana pandangan ini mengisyaratkan bahwa konflik itu adalah fenomena yang biasa, wajar muncul dalam interaksi kelompok dan organisasi. Nggak mungkin dong, ya konflik itu tidak terjadi. Nggak mungkin dong konflik itu bisa dielakkan. Pasti yang namanya tadi karena perbedaan identitas, cara bersikap, adat istiadat, kecerdasan, ya, pengetahuan, ya, yang beragam, yang berbeda, nggak mungkin dong, ya, tidak terjadi konflik. Pasti wajar dalam sebuah organisasi antara ya manajer dengan anak buahnya, bahkan antara anak buah dengan anak buah yang horizontal, vertikal, hubungan-hubungan yang horizontal, vertikal. Wajar terjadi pertentangan, ketidaksesuaian, atau konflik secara umum. Wajar, itu hal yang wajar. Karena sekali lagi adanya perbedaan-perbedaan identitas tadi. Ini pandangan kontemporer. Dan tidak selamanya konflik itu akan akan berakhiran buruk gitu. Dari sudut pandangnya saja, secara psikologis orang menganggap wajar terjadi itu. Maka dari situ saja sudah terlihat dengan jelas akibatan dari konflik itu menjadi hal yang tidak terlalu buruk, bahkan mungkin tadi dianggap wajar. Ya. Ini bagaimana kemudian dampak yang diakibatkan konflik dalam berinteraksi dan dipandang wajar itu, bagaimana kita menanganinya saja, ya. Dan pandangan ini kira-kira mulai muncul pada akhir
1940, pergantian dari pandangan tradisional dari akhir 1940 sampai 1970. Nah, di atas tahun itu ada pandangan ketiga, interaksionis. Ini lebih advance lagi ya. Bahkan dia mendorong konflik. Tidak saja menganggap konflik itu wajar, tapi justru ini mendorong konflik. Mengapa justru konflik itu ya didorong terjadi ya dengan asumsi situasi kelompok yang kooperatif, damai, tenang, dan serasi menyebabkan kinerja yang statis dan tidak aspiratif, apatis dan tidak kreatif. Kebayang nih, kalau tidak pernah terjadi konflik ya gitu-gitu saja, tenang-tenang saja, damai-damai saja, itu kan tidak ada tantangan, cenderung statis. Tapi ketika ada goncangan, ada sedikit masalah, ada konflik, orang akan berpikir, punya inspirasi, ya, punya kreativitas lebih, ya, karena ada tuntutan. Nah, kalau nggak ada tuntutan, bisa tenang, ya buat apa? Ya kan? Statis kondisi. Tapi ketika terjadi konflik, kadang-kadang, ya, konflik itu justru, ya, memunculkan kreativitas, ada aspirasi, ada inovasi dan seterusnya. Ya. Ini pandangan interaksionis. Ya, saya kira bisa difahami ya. Ada 3 pandangan tentang konflik. Ya, ada pandangan tradisional, pandangan kontemporer, dan pandangan interaksionis. Ya, saya kira ini yang bisa disampaikan dalam rekaman video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insyaallah Ta'ala besok kita akan menanyakan murojaah apa yang telah kita dengar dari rekaman video ini. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.